البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul khamis wa tis'un ba'da sittimi'ah, 695. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumah saya ini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a, ya Allah, barang siapa yang mengurusi sedikit saja dari urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq alaih, maka susahkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim, dan barang siapa mengurusi sedikit saja dari urusan umat saya ini, lalu dia bersikap lembut kepada mereka, farfuq bih, maka lembutlah kepada dia. Rawahu Muslim. Hadis ini ada sebab kedatangannya, yaitu ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu datang salah seorang tabi'in dari Mesir, lalu mengunjungi Aisyah, mengunjungi Ummul Mukminin. Lalu Aisyah tanya, apa yang dilakukan oleh teman kalian di sana, yaitu penguasa di sana. Lalu tabi'in ini bercerita, yaitu kalau kami ada yang sakit langsung dibagi bantuan-bantuan banyak, kalau kami ada yang kurang ini langsung diberi kendaraan, diberi pakaian, makanan, dan seterusnya. Yaitu penguasanya baik di sana. Lalu Aisyah mengatakan, perbuatan mereka terhadap saudara saya tidak menghalangi saya untuk menyampaikan hadis ini. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya cerita apa itu, dan juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu Abdurrahman Muhammad bin Abi Bakar, yang mana kita tahu ada syubhat yang mengganggu beliau pada waktu kekuasaan Utsman bin Affan. Waktu itu Muhammad bin Abi Bakar sering bergaul dengan orang-orang Khawarij dari Mesir, sehingga tatkala orang Khawarij mengepung Utsman, maka Muhammad bin Abi Bakar termasuk yang ikut mengepung. Tatkala mereka sudah menyerang Utsman, Muhammad ini ikut masuk. Tatkala sudah berhadapan dengan Utsman, lalu Muhammad bin Abi Bakar ini, lalu Utsman mengatakan, wahai Muhammad, baini wa bainaka kitabullah, antara saya dengan engkau ada kitabullah. Langsung dia ketakutan, dia membuang pedangnya lalu lari, yaitu dia sedar dalam situasi yang sudah hampir paling puncak itu. Ternyata dengan sebab itulah maka orang-orang yang menaruh dendam kepada pembunuh Utsman mencatat Muhammad ini termasuk yang ikut menyakiti Utsman, sehingga waktu itu ketika di masa pemerintahan Bani Umayyah, maka orang-orang itu dikejar. Termasuk yang tertangkap adalah Muhammad bin Abi Bakar, tertangkap di Mesir. Kemudian wallahu alam apakah masih hidup atau dibunuh, kemudian beliau dimasukkan ke dalam perut seekor keledai yang sudah mati, lalu keledai ini dibakar, yaitu disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Namanya orang sudah benci berlebihan juga jadinya. Makanya Aisyah mengatakan, walaupun saudara saya diperlakukan sampai seperti itu, tapi ini tidak menghalangi saya untuk menyampaikan hadis berikut ini tatkala kami lihat mereka sikapnya baik kepada rakyat, yaitu menyebutkan hadis yang berikut ini. Allahumma man waliya min ummati syai'a, wahai Allah, barang siapa mengurusi atau menangani sedikit saja dari urusan umat saya ini, dan seterusnya itu. Baik. Hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di dalamnya ada peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang, terhadap penguasa yang menyakiti umat, terhadap penguasa yang membuat kesulitan terhadap umat ini. Dan juga di dalamnya ada anjuran dan ada pujian untuk untuk penguasa yang bersikap lembut kepada rakyatnya. Kenapa? Karena di sini orang yang bersikap lembut akan disikapi dengan lembut oleh Allah Ta'ala. Orang yang bersikap kasar dan keras, maka dia akan disikapi seperti itu pula oleh Allah Ta'ala.
Tayyib. Man waliya min amri ummati syai'a. Syai'a dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, nakira fi siyaqi syarat tufidul umum. Umum maksudnya bagaimana, urusan apapun. Bahkan apa? Ini hadis ini bukan hanya terkait dengan pemerintah penguasa tertinggi, bahkan ini juga urusan yang paling kecil. Walaupun hanya satu orang yang memimpin 2 orang atau 3 orang, atau seorang lelaki yang memimpin anak dan istrinya, masuk di situ. Dan sebelum Imam Ibnu Utsaimin, para ulama seperti Ali Al-Qari dan lain-lain juga telah mengisyaratkan seperti itu. Demikian pula Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Hadis ini bersifat umum, tatkala dia nakirah fi syaqi syarat umum. Boleh itu urusan negara atau urusan mungkin tingkat daerah atau urusan tingkat apa yang lebih kecil mungkin desa atau apa, bahkan tingkat keluarga. Karena ini bagian dari urusan yang disebutkan secara umum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min ummati dijelaskan oleh para ulama. Kalau tidak salah Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tanwir menjelaskan bahwasanya ini adalah umat ijabah, yaitu kaum muslimin. Tapi juga bukan mustahil, ini juga bersifat lebih umum, yaitu apa? Ummatud dakwah. Selama dia adalah rakyat, maka dia berhak untuk disikapi dengan baik, disikapi dengan lembut, dan tidak dipersulit urusannya. Karena kita tahu kalau dia adalah kafir dhimmi, dia punya hak untuk diperlakukan sebagaimana kadarnya. Baik. Fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani, boleh jadi menyusahkan mereka adalah membebani mereka dengan beban yang membuat susah, atau memang sengaja menimpakan kesulitan-kesulitan kepada mereka. Bukan beban, tetapi apa? Setiap kali meminta sesuatu maka dipersulit ketika hendak menghadap lewat protokol yang sangat susah. Nah, maka ini masuk di dalam istilah fasyaqqa alaihim. Intinya adalah idkhalul masyaqqah alaihim, memasukkan kesusahan, mempersulit. Makanya para ulama yang lain mengatakan syaqqa ay asara, mempersulit. Fashquq alaih, maka timpakanlah kesulitan kepadanya. Maksudnya bagaimana? Yaitu nanti di padang mahsyar betul-betul hisabnya susah. Di dalam neraka juga siksaannya sangat menyusahkan. Di dunia juga keadaannya sangat susah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dan lain-lain, bahwasanya ini sudah sering nampak orang-orang yang mungkin ketika dia sedang berkuasa nampak hidupnya serba senang, tapi di akhir hayatnya selalu serba susah, mengalami berbagai macam kemalangan. Ini adalah hukuman dari Allah Ta'ala. Dan dijelaskan secara lebih luas oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Masuk di dalamnya adalah kesehatan. Mungkin apa? Dia selalu sakit-sakitan, berobat tak sembuh-sembuh. Sementara orang biasa berobat dengan obat yang ringan sembuh. Yang itu sudah berobat sampai ke berbagai negara tak sembuh-sembuh juga. Anaknya pun susah diatur. Ya, selama ini menyusahkan rakyat, tahu-tahu dengan anaknya dia tak mampu apa-apa. Anaknya jadi jahat. Atau boleh jadi hartanya selalu rusak, walaupun sudah kumpul banyak-banyak dengan corruption, ternyata tak diberkahi juga, tak ada keuntungan apapun. Berbagai kesulitan, belum lagi kesulitan di alam kubur dan di padang mahsyar nantinya. Dijelaskan oleh Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Bulughil Maram, di dalam hadis ini ada al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa menimpakan kesulitan, dia akan tertimpa kesulitan. Barang siapa bersikap lembut, dia akan mendapatkan kelembutan. Tetapi dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Utsaimin, sebagian orang menyangka yang namanya bersikap lembut adalah yaitu selalu bersikap lunak dan memberikan apapun yang diinginkan oleh rakyat, dan ini keliru kata beliau. Tapi yang namanya kelembutan adalah menjelaskan kebenaran kepada mereka dan bersikap yang benar kepada mereka dengan cara yang paling ringan. Yaitu apa? Mendidik dengan cara yang paling ringan. Kalau kita mampu menjadikan umat itu, misalkan kita sebagai pemerintah mampu menjadikan umat tahu kebenaran dengan cara yang lembut, dengan pengajaran yang baik, untuk apa kita menempuh cara yang kasar? Mungkin apa? Sambil mencekik, sambil dengan mengatakan ini haram. Engkau jahil sekali sih. Nah, kalau dengan cara lembut masih boleh, kenapa pakai cara yang kasar? Nah, inilah yang dimaksudkan. Baik. Kata beliau, bukan berarti selalu lembut, apapun yang diinginkan dipenuhi, tetapi
segalanya hukum Allah ditegakkan kepada mereka, tapi dengan cara yang ringan. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Munawi, masuk di dalamnya adalah pemerintah lebih mengutamakan untuk rakyat menempuh rukhsah, yaitu memberikan keringanan, bukan azimah. Yaitu terkadang pemerintah akan memberikan ugutan, barang siapa begini dia akan terkena saman 500 ringgit misalkan. Tapi nanti prakteknya polis melihat, oh ini kasihan kok, enggak tak apalah 50 ringgit aja. Wah ini layak disyukuri, 500 jadi 50. Yang penting jangan 50 masuk poket sendiri nanti. Yang penting apa? Keringanan. Pemerintah memberikan pemaafan. Makanya seperti yang sudah dijalankan sebagiannya itu bagus. Walaupun terkadang kita sedih juga kena kompon, ini parking sembarang-sembarang terkena berapa itu? 50 ringgit kah berapa? Tapi kalau kita pergi ke apa namanya itu? Ke pejabat, boleh diringankan jadi 20 ringgit. Lumayan. Masih ada sisa 30 boleh untuk beli pau ke apa. Nah itu dikatakan apa? Masuk di dalam istilahnya memberikan keringanan kepada umatnya. Disebutkan oleh At-Tibi rahimahullah, di dalam hadis ini ada dalil, termasuk dalil terkuat yang menunjukkan belas kasihan Nabi SAW, yang mana beliau sampai berdoa seperti itu untuk kebaikan umatnya. Sampai beliau berdoa, ya Allah demikian dan demikian dan demikian. Padahal sebenarnya isi hadis ini adalah berupa peringatan dan kabar gembira, tetapi Rasulullah mendatangkannya dengan pola doa. Dan jelas Aisyah mendengar itu dan akan cerita ke yang lain. Jadi Rasulullah tidak mengatakan jangan kalian begini, tapi lakukanlah begini. Tapi Rasulullah menggunakan pola doa, menunjukkan beliau di samping mengajarkan ilmu, beliau juga sangat lembut kepada umat ini dan berdoa kepada Allah. Seakan-akan beliau betul-betul membela umat ini dengan perantaraan doa kepada Allah. Karena apa? Rasulullah, beliau umurnya cuma sampai 63 tahun. Setelahnya banyak pemerintah. Rasulullah tak mampu membela mereka secara langsung. Maka urusan diserahkan kepada Allah Ta'ala yang hidup dan tidak pernah mati. Siapapun yang berusaha menyusahkan umat ini, maka ya Allah balaslah dia. Dan dengan yang setimpal. Barang siapa memberikan keringanan dan kelembutan pada umat ini, ya Allah balaslah dia. Maka ini berlaku sampai hari kiamat. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya membuat kesulitan untuk rakyat itu termasuk dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi dan yang lainnya. Kalau tak salah Anda dapatkan dari kalam At-Tibi, ini kabair bukan dosa kecil. Ilahuna wallahu a'lam.